Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lina Widiantari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Sanata Dharma. Dan di sini saya akan menyampaikan pameran program pembelajaran mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, di sini saya bersama anggota kelompok yaitu Dina Irfani, Fitria Rohmah, Ina Dadina, saya sendiri Lina Widiantari, Nur Afifah, Putri Amalia, dan Retno Hertanti. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang telah kami pelajari dari serangkaian proses yang telah dilakukan. Di antaranya yaitu kami belajar membuat rubrik asesmen diagnostik untuk karakteristik peserta didik. Pembuatan rubrik asesmen diagnostik ditujukan sebagai pedoman agar proses pelaksanaan asesmen menjadi lebih terstruktur. Kami juga belajar melaksanakan asesmen diagnostik karakteristik peserta didik. Nah, setelah asesmen diagnostik disusun, selanjutnya diujikan kepada peserta didik. Asesmen ini ditujukan untuk mengukur kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. Kemudian, asesmen dilakukan dengan wawancara dan observasi. Selanjutnya, kami belajar memahami karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui dan memahami karakteristik peserta didik. Kami juga belajar mengaitkan karakteristik dengan perancangan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hasil analisis karakteristik peserta didik digunakan untuk menentukan perancangan RPP. Dengan demikian, karakteristik peserta didik digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Kami juga belajar merancang asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Asesmen dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Penyusunan asesmen memperhatikan beberapa hal seperti tujuan asesmen, indikator yang sesuai, tingkat kesulitan yang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik, rubrik asesmen, dan rencana tindak lanjut seperti remedi dan pengayaan. Selanjutnya yaitu menganalisis hasil asesmen. Analisis hasil asesmen dapat membantu menentukan tingkat perkembangan peserta didik. Dengan demikian dapat digunakan untuk menentukan rencana tindak lanjut yang diperlukan dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, melakukan refleksi untuk perencanaan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Refleksi perencanaan pembelajaran dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan keberhasilan pembelajaran. Adanya refleksi dapat digunakan untuk menyusun strategi perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Serta yang terakhir yaitu menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga dapat membantu mereka untuk lebih memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa tips untuk masyarakat jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik seperti hasil observasi yang telah kami lakukan. Tips tersebut diantaranya yaitu buat instrumen asesmen diagnostik yang lebih variatif agar mendapatkan data yang akurat terkait karakteristik peserta didik. Hal ini dapat membantu menentukan tindak lanjut yang diperlukan seperti perancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang kedua yaitu memberikan masalah pembelajaran yang lebih variatif. Karakteristik peserta didik dalam suatu kelas memiliki berbagai keragaman. Pemberian masalah pembelajaran yang bervariasi dapat membantu memperluas wawasan dan pemahaman akan materi yang diajarkan. Contohnya yaitu penggunaan berbagai jenis masalah, penyajian masalah dalam konteks yang berbeda, menggunakan masalah dunia nyata, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memberikan masalah berkaitan dengan lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari. Pemberian masalah berkaitan dengan lingkungan dapat membantu peserta didik untuk belajar mengaitkan materi dan masalah dalam keseharian. Selain itu, masalah keseharian dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami materi yang diajarkan karena bersifat kontekstual dan mudah dipahami. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dan yang terakhir yaitu mengaitkan pembelajaran dengan minat peserta didik. Mengaitkan pembelajaran dengan minat perkembangan peserta didik dapat membantu belajar dengan cara yang lebih efektif dan dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.